dengan dalam arti kita bisa baik-baik walaupun sangat sedih sekali. Perpisahan itu, tapi gue berdoa sama Tuhan pada saat itu, Tuhan, gue nggak bisa ninggalin lo, gitu. Tapi ya udahlah, kalau emang gue harus, berarti emang mantan gue ini bukan untuk gue, gitu. Gue akhirnya untuk menerima kenyataan itu tuh gue galau sampai 2 bulanan nih. 2 bulanan tuh gue malas untuk ngejar karena gue udah nggak ngerti cara ngejar cewek itu seperti apa. Cara kenalan, dekat, PDKT udah nggak apa. Coba cerita yang nggak nyentuh tapi yang aman lah ya. Okay. Nah itu yang salah satu yang paling memorable tuh pas gue lagi main ke rumahnya dia. Sepi, gak ada orang. Itu ada nyokapnya. Okay. Ada nyokapnya. Pokoknya kalau misalkan sama nyokapnya tuh sering ngasih gue makan lah. Jadi terus kalau Suka misalkan masak, nyokapnya suka masak. nyokapnya suka masak. Wah, enak lah, kenyang lah pasti. Nah terus kayak jadi dalam tanda kutip apa bahasanya ya? Kayaknya kayak pacaran sehat gitu loh. Pacaran Iya. sehat. Jadi kayak ada orang tuanya gitu kan. Iya, kayak lu juga segan ya. Iya. Lu jadi lebih menghargai si cewek. Lu jadi lebih menghargai si cewek. Iya. Gara-gara orang tuanya tuh baik banget sama lu. Ya walaupun pas orang tuanya ke kamar sih jadi ada. Iya pasti. Ya, itu nggak usah dibahas. Nggak mungkin orang tua ke kamar, lu ngobrol aja, kita ngobrol aja. Lo lanjut nih kan ngomongin kegagalan ya. Lo gagalnya di mana gitu, lo jangan ngomongin ke sana terus. Selamat pagi, siang, sore, malam, Selamat subuh, pagi, siang, sore, selamat malam, pagi. subuh. Berjumpa lagi dengan kita di podcast Tengah Jalan. Kalau mau selamat, Jaga kecepatan. Gua Athanasius. Spiridon. Frey. Edward. Ya, kita dari sekali lagi podcast Tengah Jalan. Sering banget. Terus kita. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kemarin ya, episode yang selanjutnya. Episode selanjutnya. Episode sebelumnya. Yang kegagalan itu kan ya. Kegagalan Iya, betul. tentang pendidikan ataupun karir. Ya begitulah kami ya, manusia-manusia yang pernah gagal ya. Kita manusia gagal. Gak ada lah orang yang gak pernah gagal. Gue yakin orang paling berhasil di dunia ini pun pernah dia gagal. Dari gagal-gagalan. Minimal dia pernah waktu dia kencing gak tepat sasaran. Sering gitu. Iya gitu. Gue pernah. Yakin Gue kalau bangun pagi tuh sering tuh kayak gitu tuh. Artinya gak ada. Karena kiblat gua ke kiri jadi Gak usah Muter ya? intinya gak usah dibahas. Apa? Arahnya gak usah dibahas. kami aku Iya. bengkok kan. Jadi ngomong sono gua. kali ini kayak kita bakal ngebahas yang lebih apa sih namanya, sentimental nih. Oh apa tuh emang? Perasaan, tentang perasaan ya. Yoi, Wih. pengalaman gagal dalam hal cinta coy. Wih. Keras lagi. Ya kan ada orang yang mungkin kelihatannya baik-baik saja, Padahal berdarah hatinya. tapi pas dia lagi sendirian ngacak-ngacak speaker. Dia kan maksudnya waktu dia sendirian pedih ternyata hatinya. Pedih. Gitu. Tapi kalau terluka apa tuh? Menurut tuh terluka tuh seperti apa sih sebenarnya? Terluka tuh kayak gimana ya? Berdarah. Kayak gimana ya? Kayak apa ya? Kayak apa? Oke, Ted, kelompok selanjutnya. Komplek banget. Kayak jangan cermat jadi. Tapi Tidak tempat yang waktu itu kemarin kan. Gua kurang detail. nah itu nggak usah dibahas lah itu kan. Udah kasih kliknya aja. Ya jadi kalau bicara kegagalan dalam hal cinta nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita mungkin ada yang gagal sampai bahkan yang mungkin cerai. Ya. Gak apa-apa juga tuh diceritain. Enggak apa-apa. Ya kan? Frey udah berkali-kali nikah ya kan? Enggak. Bukan Di bawah. bukan gua. Nggak diundang gua parah emang. Bukan gua. Ya, kalau gagal bicara gagal sendiri sebenarnya sih ya gue juga pernah gagal ya. Iya. Ya kan? Kegagalan tuh dimulai dari mana sih sebenarnya? Karena pasti waktu awal mula dekat jadian itu kan sebenarnya baik-baik saja kan. Manis-manis semuanya. Manis. Gua pernah menjalani sebuah hubungan yang indah lah bagi gua pada saat itu. Indah banget menurut gua. Ini by the way ini istri gua lagi nonton ya. Jadi dia tahu. Istri gua di belakang Serem ini. di belakang kamera tuh. Serem. Iya, jadi nggak serem juga sih. Paling pulang kena bacok.
Horor ya. Udah bukan serem lagi, udah horor. Ya, gue pernah ada di satu fase dimana hubungan itu indah buat gue di 2 bulan pertama, 3 bulan sampai setahun. Tapi ternyata gagal. Dalam waktu setahun itu. 1,5 tahun kalau gue nggak salah waktu itu, karena itu udah cukup lama. Sebenarnya ada beberapa hubungan gue yang gagal, cuman gue nggak akan cerita semua gitu. Oke. Tapi yang sangat memorable inilah yang 1,5 tahunnya. Oke, ya betul. Oke, lanjut. Ya jadi gue di ghosting gitu kan. Seminggu dulu di ghosting. Yang biasa itu zaman gue masih zaman waktu itu SMS sama BBM. Oh. Belum zaman WA. Belum zaman WA. Waktu itu gue masih pakai handphone Nokia N-Music N52, gue masih inget tuh. Keren lagi tuh. Gue Sony Ericsson dulu. Sony Ericsson, oke. Ya terus di ghosting gue seminggu. Di ghosting tuh maksudnya Dia nggak chat gue selama seminggu itu. Gue chat dia nggak balas-balas. lu kangen parah. Hilang kabar, bukan kangen. Gue guna-guna waktu itu. Galau. Dan ada apa nih tiba-tiba kayak gini? Iya. Ya, ternyata akhirnya di SMS, SMS-nya berisi ya permintaan untuk ya udah berpisah, selesai saja. Nah yang bikin gue pedih itu karena ini bikin gue pedih banget ya. Atau yang bikin pedih mungkin nanti aja kali ya. Gimana menurut kalian? Boleh lah. Oke. Lanjut kisah lu dulu. Ya kisah lu dulu lah. Wah, kayak lu gak mungkin sedih sih lu. Percintaan lu kayaknya ini kalau gue dari raut muka lu percintaan. Gua enggak. Boy harusnya ini Gagalnya susah. Yang gagal move on ceweknya bukan dia. Itu kan pandangan Anda. Dia gagal sama om-om. Lu ngarahin ke sana lu ya, ngeselin ya. Sama cewek. Kalau Sama cewek lancar. Kalau cewek ngomong gagal. Lu kalau mau ngomong jadi topnya ya? Hah? Kamu mau? Lanjut bro. Kalau gagal ya mulainya ya. Ya ini sih lebih ke ini sih, pacar kedua gua. Wih, lu ada pacar pertama. Lu pacar pertama berarti? Itu mah nggak usah diceritain lah, pacar keduanya aja lah. Oh. Karena gua lebih kerasanya di situ. Dia tidak langsung dia sedang mengampanyakan poligami. Loh, ya nggak gitu dong. Sombong dia. Pacar kedua. Iya benar. Enggak gitu. Gua nggak pacaran dua. Oh, pacar yang kedua kali gitu. Iya, pacar kedua kali. Oh, pacar yang kedua, berarti yang lu. Dia salah nangkep juga soalnya tadi. Sorry, gue nggak lolos. Kira gua banyak gitu. Karena lu bilang pacar yang kedua, kan orang berasumsi berarti ada pacar yang pertama. Iya, pertama. Gue sih nggak heran sih kalau pacar lo banyak. Oh gitu. Gak heran Lu gue. nggak heran, Nggak heran gue. Iya. Karena mukanya kayak dia. Iyalah. Harry Potter banget. Coba kasih editan Harry Potter. Halo. Apa nih? Kita potong. Oke, terus. Pacar lu yang kedua, berarti ini setelah putus dari yang pertama nih. Iya, cuman gap ya 1 tahun lah baru jadian sama yang ini. Oh, gap 1 tahun panjang juga ya. Berarti 1 tahun jomblo tuh lu. Iya, 1 tahun. Gak ada hubungan sama sekali. Udah tuh, gua udah sama yang kedua tuh awalnya gua mikir ya udah, gua udah mau serius ya kan, rasanya tuh udah cocok aja gitu. Ngobrol enak ya kan, kalau ngapa-ngapain enak gitu. Kalau gua pergi kemana, kalau misalkan kita makan bareng gitu, ya ini kadang dia bayar, kadang gua bayar. Jadi udah enak aja gitu, udah asik lah gitu. Nah, gue pikir ya udahlah, udah enak gitu kan, maksudnya udah cocok gitu, udah bisa ke jenjang serius gitu. Cuman ya itu nantilah kalau untuk kegagalannya ya, gue ceritain. Cuman ternyata itu nggak selamanya jadi ekspektasi gue gitu loh. Yang gue kira oh ini udah cocok, udah ini banget. Ekspektasi lu nggak selamanya jadi realistis. Ya nggak sih? Iya. Tercapai gitu. Iya. Gue kira gue udah ngelakuin hal itu. Ekspektasi gue ya udah dong, udah bagus dong gitu, udah bisa inilah. Ternyata tak tercapai. Ternyata nggak tercapai. Ntar itu gue cerita. Oke. Kalau lu sendiri, Bang Gondrong. Gak lagi kuncir. Bang Kuncir. Gimana Bre? Gua sih sebenarnya kalau dibilang Hubungan lu dengan tante itu. Ada yang om, ada yang tante, itu beda ya. jadi pada sore itu bukan ya Jadi sensi. Investigasi ya. Kalau zaman sekarang
anak-anak Gen Z taunya itu cerita dewasa. Kalau orang-orang yang di tahun 70-an 80 taunya 70, 80, 90-an taunya itu stensilan. Lady S, Amy Ero gitu-gitu. Lanjut. Jadi sebenarnya yang buat gue ya yang paling dibilang apa ya sakit hati ya itu adalah salah satu. Udah mau nangis ya. Enggak. Tisu. Di bawah, di Tangan lu kok basah sih? bawah, di Tangan lu bawah. kok basah? Yakin kamu omong soalnya. Tisu. Tisu udah disediain. Ya adalah seseorang yang buat gua ya itu apa ya namanya ya yang paling berkesan lah. Ya, itu materi. Berkesan, orang yang sangat Berkesan. Cewek ya. Cewek dong. Cewek dong. Apa yang bikin lu berkesan apa? Cantiknya, dia Kalau- suka ngobrolnya, Kalau apa? dibilang cantik ya, Cantik. Hmm. Oke. dia seinget gua orang Bangka. Oh, orang Bangka. baik, orangnya baik. Baik lah. Baik dia nggak sakit, Ben. Nah, baik itu yang menurut gua relatif. Relatif ya. Maksudnya gua tahu setelah apa ya? Setelah dalam tanda kutip berpisah gitu. Yang gimana ya? Singkatnya gini, gimana waktu lu jadian sama dia, kemudian berapa lama lu jadian sama dia, kenangan-kenangan indah apa aja yang pernah kalian lakuin gitu. Ya kalau misalkan dibilang apa namanya? Banyak sih kalau misalkan ya Yang memorable lah, yang paling lu Iya. ingat. ya Mungkin waktu kalian berdua jualan ketoprak. Di depan sekolah ya kan nggak ada yang tahu ya. yang paling memorable buat gua Dicolin di motor. enggak Jai. enggak Kalau begini. Oke, di pinggir jalan. Aduh. Enggak, tapi kalau lu mancing-mancing yang bagian itu Jangan. jangan. Ini yang nonton kita bukan cuma Oh, orang iya, dewasa. iya. 17 plus. Ada Oh iya, ada teman-teman anak yang bocil juga juga masih ya. beranjak Kira gua remaja 17 plus gitu. doang. Oke. Iya, Masih iya. ada yang remaja, Ben. Iya. Lanjut. Ya intinya sih sering inilah apa namanya kalau dibilang kemana-mana nggak dibilang hampir sering bareng sih tapi sering lah untuk pergi kemana-mana bareng gitu. Hasrat lu ke dia gimana? Hasrat. Hasrat gua kau ya. Enggak, kita tuh saat bertemu seorang tuh aduh nih. Mau banget. Hasrat ya, semua cowok ke cewek pasti ada hasrat. Eh, Cuman yang masih gini, yang lebih penting ini bagaimana hubungan itu dijalanin dan berapa lama. Karena penting untuk tahu kenapa sampai bisa putus. Oh, kalau Iya dong, kan ini kan kita gagal nih. Iya. Hubungannya gagal nih. sebenarnya kalau misalkan singet gua itu kayaknya cuma setahun deh. Setahun? Nggak begitu panjang. apa emang. isinya setahun itu apa? Lu mau ngapain tuh setahun? Isinya tuh apa? Sesat lo kayak Ada gara-gara. bulan Januari, Desember nih. Kayaknya lu Februari suka itu jalan-jalan gila kesana ya. tuh, itu gimana? Ya kejar arah ke sana dong udah. Mungkin gue coba cerita yang nggak nyentuh tapi yang aman lah ya. Oke. Iya. Nah itu yang salah satu yang paling memorable tuh pas gue lagi main ke rumahnya dia. Sepi, gak ada orang. Itu ada nyokapnya. Oke. Nah, ada nyokapnya. Pokoknya kalau misalkan sama nyokapnya tuh apa namanya sering ngasih gue makan lah. Jadi terus kalau Suka misalkan masak, nyokap tuh suka masak. nyokapnya suka masak. Oh. Wah, enak lah, kenyang lah lu pasti. Nah terus kayak jadi dalam tanda kutip apa bahasanya ya? Kayaknya kayak pacaran sehat gitu loh. Pacaran sehat. Pacaran Iya. sehat. Jadi kayak ada orang tuanya gitu kan. Iya kayak lu juga segan ya. Iya. Lu jadi lebih menghargai si cewek. Lu jadi Iya, lebih iya. menghargai si Iya, cewek. iya, kan? iya. Gara-gara orang tuanya. Orang tuanya tuh baik banget sama lu. Ya walaupun pas orang tuanya ke kamar sih jadi ada. Iya pasti. Ya, pasti Itu ada. nggak usah dibahas. Nggak mungkin orang tua ke kamar, lu ngobrol Nggak, aja, lo- kita ngobrol aja. Lo lanjut nih kan ngomongin kegagalan ya. Lo Ngomongin gagalnya di mana kegagalan. gitu. Lo jangan ngomongin ke sana terus. ya. Kita tuh lagi bahas ini loh Mas. Oke, Ini kan hubungan lu yang akhirnya kandas. Mm-mm. Nah, bagaimana dalam masa-masa hubungan itu kan ada manisnya, tapi juga ternyata kandas juga gitu. Berarti manisnya itu waktu lu datang ke rumahnya, lu tuh disediakan makan. Ya yang kayak gitu gitulah. Nah itu yang manis-manis ya. Yang Ya. paling berkesan bagi dalam hati lu ya tentang dia itu apa? Apakah dia ya karena dia seorang politisi dulu, ya karena kan contoh gitu, contoh. Saya kenal. Itu jadi alarm pagi gua. Lanjut. Ya kalau misalkan Kalau baru ngomongin kalau- yang
manis. Alarm pagi Bang. Menurut gue paling berkesan ya buat gue ya dalam kenangan manisnya itu ya satu karena anaknya lucu, Oh cantik lucu gitu kan. Tipe gue. Lucu stand up berarti dia. Iya. Komedian ya. Gak mungkin kalau nyari pacar yang lu ketemu, wah takut kan, nakutin gitu kan. Enggak dong. Pacar ada kolektor. Apalagi begitu. Serem banget. Lu ketemu, wah takut. Datang langsung dicek tuh. Kamu udah nunggak ini 2 bulan. Oh, Kolektor dong. gue jadi keinget salah satu yang menurut gue berkesan ya. Dia cerita kalau misalkan setiap kali cowok yang datang ke rumahnya itu hampir bukan, malah kebanyakan tuh nggak jadi ke rumahnya karena nggak berani ketemu orang tuanya. Oke. Kurang gentle. Gue nggak tahu, gue nggak menjudge mereka, tapi dia ngomong kalau misalkan gue ini salah satu orang yang pertama untuk berani ketemu orang tuanya gitu segala macam. Oke, tahan dulu sampai di situ. Kegagalan nanti kita bahas. Oke. Sekarang giliran lu Ben. Oke. Lu cerita gimana kisah lu sama salah satu cewek mantan lu yang kalau menurut gue yang 9 tahun itu. Tapi gimana? Singkat aja. Singkat aja ya. Singkat aja. Gue sangat apa ya, waktu itu Lo kenalan sama dia di mana waktu itu? gue kenalan di game Ayo Dance. Ayo Oh, deh. dance. Gila. Bisa ya? Gue jago parah Ayo Dance. Gila. Gue megang love 1 sampai bawah. Wah, anjay. Ada mau ribut-ribut ya udah gue bawa pistol. Walaupun ini pistol ini. Terus gimana lu kenal sama dia sampai akhirnya jadian tuh gimana? Akhirnya ini dulu pada saat itu tuh eranya pet. Lo tau pet eranya pet? Tahu. Tahu. Iya. Iya. 2014 sampai Iya. 2017 lah. 2014 eranya pet. Kita tuh posting foto tuh kita bisa pakai lagu itu sebenarnya dari pet bukan Instagram. Betul. Iya. Itu betul. Betul. Nah, Instagram tuh sebenarnya ngikutin si pet ini. Tapi sayangnya pet udah tutup ya. Akhirnya gue tuh suka yang namanya apa ya? Suka ngirim pesan lah lewat pet itu. Terus habis itu karena gue mainnya berawal dari kenal dari Ayo Dance, akhirnya gue minta petnya ya gitu. Ide lo apa gitu. Dikasih sampai akhirnya tukeran di line. Oh. Masih main line. Ya zaman lain sih situ. Line. Langsung PCS. Cut itu kan. Enggak usah dikat itu, biarin aja udah. Itu ditunjukin aja udah. Anjir tunjukin. Udah kan tukeran line, telepon. Telepon. Gue tuh suka banget sama orang-orang pintar walaupun gue bego ya. Kita nggak ngomong gitu sih. Itu Ya lu tau lah gue goblok. Enggak. Kayak Gua gua baca tuh, di- pas gue tahu kill anak gue itu gue salut man. Gue seneng banget punya temen kayak dia. Enggak, Atau tadi- enggak lulusan apa gitu. Tadi gua baca koran sih katanya di situ nggak ditulis lu bego, Ben. Iya. Apa tuh? Iya. Dia biasa aja. Kan gue Harvard beda. Oh. Anjay. Anjay, gua ada. Emang kayak suka merendah. Gua ada kalau rendah banget ternyata. Gua yang selama ini harga dirinya. Lanjut. Lanjut. Oke, kan akhirnya udah tuh. Nah, pas pertama kali call di line itu, dia tuh langsung ngomong bahasa Inggris. Iya. Lu jangan cerita mendetail karena akan sangat panjang Oke, sekali. oke. Singkat Yang bikin saja. gua jadi suka kan ya, sama akhirnya dia. lu suka sama dia, Iya, lu gue suka jadian. sama dia karena dia pintar. Oh. Berapa lama Dia kalian sangat jadian? jago sekali bahasa Inggrisnya. Berapa lama kalian jadian? Kita tuh PDKT ngobrol jadi teman itu sebulan. Sebulan jadiannya? Sebulan itu tuh kayak ngobrol kayak teman biasa. Gue tuh tidak menyatakan cinta atau gimana gitu, kayak udah main game bareng. Dia nembak. Game Iya. gitu. Jadiannya berapa lama? Setelah sebulan, gue ketemuan. Gue ke Bandung untuk nemuin dia. Bukan Oh, dia anak Bandung. Iya, di NHI. Dia di NHI Bandung, lo tau NHI? Iya. Lo tau kan cewek-cewek NHI? Iya. Wah, good job. Oke. NHI Bandung tuh menurut gue ceweknya gokil, racing semua. Oh, mereka pembalap. Gila. Racing gila deh pokoknya. Anak Telkom tuh kalau pengen lihat paha-paha tuh pasti depan Surabi tuh ngeliatin bocah NHI balik tuh biasa. Dosa sekali. Terus. Akhirnya gue dapet NHI karena abang gue mantan anak NHI. Ya gue tanya dong dengan abang gue, kayaknya tuh abang gue masih hidup. Gue bilang, bang gue udah punya PDKT nih, NHI. Wih, dapet anak NHI lu.
cewek kosan lu yakin tuh aja sih orang tuanya buat balik kok gitu kan. Cuma image mungkin generasi lu aja menurut gua. Generasi abang gua mungkin caur kan cewek-ceweknya mungkin. Gua nggak mau nge-match-in si cewek, si mantan gue ini pada saat itu tuh sama dengan cewek-cewek ekspektasi dari abang gue gitu. Jadi gue coba untuk ke Bandung temuin dia untuk melihat bentuk si wanita akhirnya ini. jadian lah ya. Akhirnya udah jadian itu gue cara jadian gue juga aneh. Gue nggak nembak. Terus Oke. Terus Habis itu di mana Iya. Ben? Di tengah jalan apa di pinggir jalan apa? samping Ikut, kontainer. kontainer parkir gitu. Oke, intinya lu jadian. Akhirnya gue jadian, oke. Jadian, Singkat terus- cerita gue jadian. Iya. Berapa lama akhirnya itu hubungan itu berjalan Ben? Pas gue baru jadian itu sebenarnya itu apa ya? Apa yang bikin gue jadi lama sama dia itu totalnya itu 9 tahun. Ya 9 tahun, oke. 9 tahun tuh hubungan yang gue jalani. Udah banyak lah itu ya, asam, garam, manis, Iya, pahit. semua susah, Semua senang, ya, semuanya semuanya dan udah gitu. lewat Nah, ya. sampai akhirnya gue dipisahkan hanya karena agama. Lu ternyata ateis, komunis. Gue Kristen. Oh gitu. Sini gue WWJD. Woi. Terus. Oke, terus habis itu udah kan. Ada waktu itu di tahun keempat gue jadian, gue tuh menanyakan dia, ini hubungan kita nggak bisa terus nih. Lu nanya tuh lu ngasih pernyataan itu Nanya, pernyataan kita nggak bisa terus karena gue Kristen, sedangkan lu Islam. itu pernyataan. Iya, pernyataan. Ternyata Kalau pertanyaan tuh kita bisa lanjut terus nggak Iya, hubungan pertama ini itu gitu. kita bisa lanjut terus gak? pertanyaan dulu baru pernyataan. Iya, baru pernyataan Hmm. karena gue Kristen, Islam. Oke. Gitu. Jadi gimana? Apa kita mau selesai aja gitu? Jadi kalau misalkan nanti terlalu lama tuh nggak terlalu sakit gitu. Ya. Tahun keempat nih ya? Tahun keempat. Udah mau nangis. Ini. Sudah mau nangis. Tahun keempat. Itu berarti setahun lagi lunas berarti. Tenornya kan 5 tahun. Tahun Itu fix sama floating. Fix. Dan dia nggak mau putus. Oke, berarti lanjut nih. Lanjut. Dan gue juga tipikal gini, gue tuh sangat bangsat orangnya. Gue tuh nggak bisa tuh cinta sama satu wanita. Gue tuh suka gue bisa ngomong cinta sama nih orang, gue bisa cinta sama yang lain. Nggak setia gitu. Gak setia, gue sangat tidak setia. Ketemu dia, gue belajar tentang kesetiaan malah. Oh. Gue nggak mau mencintai yang lain selain dulu. Oke. Terus Gue belajar kesetiaan. Oke, berarti ini kita langsung masuk ya berarti ya ke bagaimana putusnya ya. Iya. Oke Ben, ceritain Ben, gimana akhirnya lu selesai hubungan ini sama dia? Selesai hubungannya. Jadi waktu itu ada momen di tahun ke-8 setengah ya. Itu tahun berapa Ben? 2023. 2023 ya? Ya. Bukan 1860. Perang dong. Jurassic World. Enggak lah, Jurassic mah udah lama banget. Terus Oke, habis oke. itu udah di tahun ke-8 setengah itu 2023 itu ada salah satu karena nyokap gue pada waktu itu sakit. Jadi tuh suster nyokap gue tuh Katolik yang sering kasih obat ke nyokap gue, nyuntikin segala macam. Terus akhirnya si suster itu melihat gue dengan mantan gue ini untuk ngurus nyokap gue berdua. Kalian kenapa nggak nikah aja? Karena kan gue juga tinggal bareng ya. Dia living together. Oh oke, living together. Bukan Kan beda. Gue living together karena genre pacaran gue selalu living together. Oke. Gue tuh nggak bisa jarak jauh. Gue harus dilus-elus sotong gue. Oke. Harus nggak bisa. Pakai apa geliga? Jangan panas banget. Masuk IG Pakai kal panas. dirawat gue itu. Dipoten aja. Kalau nggak pakai kal panas tuh dia nggak mau berdiri. Langsung hipoten Lanjut ya. Terus habis itu udah. Akhirnya gue tanya lagi ke si mantan gue nih. Suster bilang kita nikah aja gitu. Gimana nih? Kita nikah
ya udah kalau kamu ini kamu samperin aja rumahku, lu samperin aja rumah gua, lu ngomong sama orang tua. Oh gitu. Samperin orang tua lu dong berarti ya. Oke dong, samperin. Cerita gue ngomong sama keluarga gue juga, termasuk adiknya nyokap gue, karena nyokap gue nggak bisa ikut karena sakit. Jadi gue dengan adiknya nyokap gue, dengan kakak gue sebagai perwakilan, kakak kandung gue. Tulang nih berarti sama abang Tulang nih. iya, tulang gue sama kakak gue. Abang gue nggak ikut, abang Oh, gue udah iya. meninggal keadaannya. Oh iya oke. Sorry. Terus habis itu, gue ngomong sama tulang bilang, gue mau nikah sama dia, tapi temenin lah biar enak gitu ngomongnya ke keluarga mereka gitu. Mau kapan? Ayo boleh. Gue kabarin kakak gue, oke siap ready. Kita tentu di satu tanggal di Desember, sehabis Natal. Habis Christmas gue berangkat ke Kalongan. Kalongan nih berarti ya. Cheater. Naik sepeda rame-rame. Enggak ada. Ayo naik sepeda berapa hari tuh? 2 bulan, 2 Kali keluarga lu naik sepeda. 2 bulan. Temen gua ada begitu. Terus habis itu udah itu. Gitu ada badai. Ya udahlah dalam masih saja. Sekali deh. Karena, Pas dicek ternyata badai Krispati. Mau keyboard lagi. gue tuh tipikal yang nggak pernah takut kalau gue benar. Iya. Oke. Karena gue percaya di belakang gue tuh ada Tuhan gue. Gue sangat percaya bahwa Tuhan selalu menyertai gue dimanapun gue berada. Itu real. Itu bukan omongan-omongan yang menurut gue kosong, enggak. Gue ngerasain sendiri. Bagi bapak ibu yang merasa terberkati Ya. Nah, teman-teman yang mau ngirim persembahan bisa nanti ngomong di bawah ya. Bercanda guys. Lanjut. Terus akhirnya udah. Oke, manusiawi gue ada rasa takut. Ya. Karena dia berbeda. Oh lu manusia bukan lu robot. Gak ada baterainya, gak ada. Itu diputer dulu coba. Baterainya gak ada. Oke, terus dia datang ke rumahnya. Sampai depan rumahnya. Gue udah ngabarin, dia gue udah mau nyampe nih. 5 menit lagi nyampe rumah. Dia udah Sherlock. Rumahnya ini oke, siap. Pas gue nyampe, bapaknya cabut. Terus Nggak mau bapaknya Gue tuh kita- merasa gimana ya, gue kan perjalanan jauh ya. Iya. ya kali bapaknya cowok mau narik Gojek kali bapaknya kan kita nggak tahu ya. I don't know, tapi kayaknya sih gak mungkin narik gitu. Karena dia kayak cabut, males ngetemuin gue kayaknya. Oh. Mabar kali bapaknya. Iya, Nah, main kita catur kan positif bisa aja aja. ya. Iya. Positif aja. Iya. Bisa jadi sih, mungkin lagi telepon tongkrongannya kan. Iya. Intinya bapaknya cabut lah. Bapaknya cabut. Yang sebenarnya pada saat itu adalah momen sakral, anjay, momen sakral. Anjay. Momen dimana gue pengen Lamar. ngelamar anak lo. Momen penting di mana dia Momen harus hadir penting. sebagai Ya, orang tua si Ya, wanita. lu sebagai orang tua, lu harus hadir, apalagi lu bapak gitu Betul. kan. Cabut cuy. Kok cabut? Akhirnya nyambut tuh nyokapnya. Oh ya silakan masuk. Nah, cara nyalakan masuknya juga kayak salah kadar gitu. terpaksa gitu kayak. Oh, terpaksa. Aduh, datang lagi gitu. Ya emang gitu ya. Enggak gitu, Oh, gitu kayak ya udah silakan tetap pakai senyum. Oh. Orang tuanya baik tetap, tapi Tapi kayak ada rasa berat hati, terpaksa ya. terpaksa karena gue berbeda tuh. Hmm. Akhirnya udah datang duduk lah ya, silakan duduk. Jadi gimana gitu. Akhirnya buka omongan tulang gue. Oh. Paman lu paman ya. Iya. Paman gue itu yang buka omongan dengan ngomong jadi gini, ini Benny ini kejenjangannya serius, ingin melamar anak ibu untuk menjadi istrinya. Kira-kira ibu bisa nggak terima? Ibu mau nggak jika anak ibu menikah dengan Benny? Tidak terima. Lu betul. Salah kembali ke emaknya salah ngomongin. Saya kenapa? Itu beda. Ngomong gitu tadi, tapi nggak pas teksnya. Kan ini mah. Terus Benny. terus akhirnya udah ditolak kalau gue mentah-mentah. Sorry, Gue ditolak mentah-mentah. bahagia. Ya, orang lagi momen sedih coy lu. Aduh. Gak apa-apa. Terus karena kan itu udah masa lalu ya. Jadi bahan lelucon aja itu. Makan besok.
Makan bang. Akhirnya udah. Sambil makan. Oh. Akhirnya mamanya gimana responnya? Akhirnya responnya dia ke semua keluarga gue, kakak gue hadir di situ. Dia bilang, sebenarnya saya suka sama dia ini. Jadi mamanya suka. Jadi mamanya suka sama lu. Dia bilang, karena kamu ngejagain anak saya. ada lanjutan. Iya. Kirain. Sebenarnya saya suka kan gimana sih? Oh, lu orang tua gitu. Iya. Ada seseorang yang pengen ngelamar aku. Lu tuh harus jadi orang tua kan, lu harus suka dulu dong yang mau ngelamar gitu. Mungkin maksudnya gini, harusnya mamanya ngomongin sebenarnya saya respect sama Nak Benny. Iya gitu. Iya. Cuman bahasanya bahasa orang tua ya masih gitu. Iya. Dan lu suka sama dia, tapi kalau bisa anak saya dengan orang yang sama. Maksudnya? Dengan agama yang sama maksudnya. Dengan agama yang sama. Kalau orang yang sama kan biasanya orang Gender Purwokerto yang sama juga. gitu. Iya. Orang Purwokerto kan biasa aja. dengan yang sama. Dia bilang gitu. Gue udah ngerti sebenarnya. Jadi secara tidak langsung gue itu harus ngikut. Dan sangat berat sekali keputusan itu untuk selesai gitu. Karena gue selalu tekanin si mantan gue ini. Gue selalu bilang, lu ini ikut gue atau selesai. Pilihannya ini. Kalau lu nggak bisa ikut ya selesai. Yes or no gitu Ya gue gak mau jual Tuhan gue soalnya. Nggak ada pondok pren apa Nggak ada. 50-50 gitu. Itu harga mati. Gue tuh tipikal yang tidak bisa digoyang sama keimanan gue. Karena iman gue sangat besar kuasanya. Iman gue sangat iman jirox. Oke. Terus Iman jirox. Terus oke. Abis itu udah akhirnya selesai gue bisa dengan dalam arti kita bisa baik-baik walaupun sangat sedih sekali. Perpisahan itu, tapi gue berdoa sama Tuhan pada saat itu, Tuhan gue nggak bisa ninggalin lo gitu. Tapi ya udahlah, kalau emang gue harus, berarti emang mantan gue ini bukan untuk gue gitu. Gue akhirnya untuk menerima kenyataan itu tuh gue galau sampai 2 bulanan. 2 bulanan tuh gue malas untuk ngejalin karena gue udah gak ngerti cara ngejar cewek itu seperti apa. Cara kenalan, dekat, PDKT udah gak apaan gitu. Akhirnya selesai gitu. Itulah gagal cinta gue. Berat banget kan pada saat itu. Sedih. Siap. Karena 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Itu sangat panjang sekali. Jatuhnya kayak tua bersama gitu. 9 tahun. Iya, udah ngerti sifat masing-masing. Gue bahkan juga. sempat di mana momen gue bilang sama dia kayak gue bakal easy deh ngejalanin hidup ini kalau gue jalanin sama lu. Karena semua solusi tuh udah ketemu. Karena Gue harus 9 tahun. ngapain. Iya, udah tahu lah mau Udah ngapain klop banget aja, gitu. iya. Jadi kayak ketika udah klop sebuah hubungan, lu ngejalanin ke depan gas, mau ada ribuan 9 badai. tahun tuh ibarat kata kalau kita lihat-lihat aja kita udah saling ngerti dia maunya gini. Iya. Dulu deh. Dari gua Putusnya gimana? Gua itu putusnya karena ya itu kan gua kan tadi kan ngomong kan yang gua ke gua Kristen tuh, tapi gua bukan Kristen ortodoks sebelumnya kan. Ya udah, gua diem belajar dan ternyata mantan gua ini nggak suka. Oh, putusnya karena lu mengambil keputusan sebagai seorang ortodoks. Iya. Oh my god. Oh, mantan lo nggak suka dengan lo ortodoks. Betul, tapi gua dulu mikir begini, apa gua nyala. Tapi udah lobet itu cuy. Sambil cas aja kali ya. Iya, Dimasukin sini. Terus. ya jadi Sambil dicas aja nggak apa-apa. Iya. Jadi gue mikir apa gue ajak aja sekalian gitu ya. Cuman kalau gue ajak udah pasti putus karena dia nggak suka Balik dong biar kita bisa oh, melihat iya. itu. Ini. Iya dia tuh nggak ini. Dia tuh ada trauma dulu sama Katolik Roma. Jadi bapaknya kan dulu orang Katolik Roma gitu kan. Terus bapaknya meninggal pas masih kecil. Terus dari situ dia udah mulai trauma sama gerejanya, nggak tahu karena 1-2 hal lah gitu kan. Terus habis itu dia akhirnya memutuskan ke gereja yang lain lah gitu. Saat dia ngelihat gua belajar ortodoks gitu kan, kok mirip sekali dengan Katrom gitu kan. Iya. Dan dia akhirnya aduh nggak mau deh gini deh gitu. Kalau misalkan kamu kesini ya kita putus aja gitu. Ya cuma gua pelan-pelan gua ajakin ya kan. Gua ajakin tetap nggak mau. Gua ajarin tapi dia ngotot segala macam. Lu ajarinnya gimana caranya?
Iya. Fokus ke situ sih harus sih. Enggak, maksudnya lu paksa kah atau Kalau gimana? dulu iya. Karena gini, cara penyampaian yang baik itu akan merubah seorang sebenarnya. Betul. Kayak Makanya contoh, gue ngasih pakai tangan sama gue ngelempar ke lu, enakan mana? Enak memang. nanti klimaks banget itu jawabannya. Oke. Oh berarti lu cara penyampaiannya lu terlalu Kayaknya gue terlalu Frontal ini, ya, terlalu frontal. frontal dan terlalu salah. Oh, Harusnya gue oke. ajakin pelan-pelan di situ. Iya. Ya kan? Karena sekeras batu pun bisa lembek sebenarnya dengan Betul. cara yang benar. Betul. Makanya mungkin gue terlalu terlena sama ego gue kali dulu ya. Oh, lu- Sama. lu Iya. soalnya Iya karena gue laki-laki itu ego sih. betul. Karena gue mikir begitu kan. Pride. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gue ngomong juga ke dia. Hmm. Dan dia marah-marah, dia kesel. Tapi itu belum putus di situ. Dan dia akhirnya nyalahin segala macem. Ya gue tetap diem lah, ya kan. Itu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan terus. Berantem tuh 3 bulan. Berantem terus 3 bulan. Capek juga. Capek banget itu. Cuman di situ gue udah orto. Jadi gue mikir lah, ya menurut gue ini nggak salah gitu loh. Sama kayak lu gitu kan. Ya gue nggak mau jual Tuhan gue gitu. Iya. Ya menurut gue ini nggak salah gitu. Ya sudah, kalau misalkan ini harus lepas ya lepas aja gitu. Cuman gue ada dalam hati waktu dulu tuh nggak rela. Ya nggak rela lah gitu kan, udah lama juga, udah mau 4 tahun gitu kan. Iya. Gitu, ya. Oh ini lu ya, apa dalam hati lu yang paling dalam lah Iya. itu. Dan itu pertama kali lo gue ngerasa kayak ini cewek tuh klop banget sama gue gitu. Kayak dia ngerti perasaan gue, dia ngerti kalau logika gue gimana arahnya, Iya, iya. kalau ngomong juga cocok gitu. Itu kayak Udah. ya kayak lu juga Iya, gitu, klop, kayak udah klop banget gitu loh. Jadi itu Makanya ngejalanin kan- hari-hari tuh enak aja gitu. Betul, dan nggak drama banget gitu loh. Kan ada kan yang kayak cewek drama tuh Enggak, belum aja. medsos. Belum aja. Iya sih. Belum aja. Ya ini bapak ini karena udah nikah ya kan. Jadi Iya. Cewek itu suka drama. hmm, Saya perluan nanti kalau udah tahu. Gue juga suka dracin. Enggak, maksud gini, karena karakter ya suka. tetap kalau udah married harus bikin kesepakatan sama istri. Tapi itu nanti pembahasan yang Iya. lain. Lanjut ke yang tadi. Ya, Terus dan- akhirnya dan akhirnya ya sudah, kami ketemu kan di taman kan. Dan yang putusin jujur bukan gua. Oh, yang dia. putusin dia yang dia ngomong ya udah kita udahan aja lah gitu kan, karena ya gimana nanti kalau misalkan kita nikah, kamu ortodok, aku protestan gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan nanti punya anak misalnya, anaknya mau kemana? Ya kan, apakah mau ke bapaknya atau mau ke ibunya gitu kan. Nah dari situ udah banyak pikiran, ya udah akhirnya udahan di situ. gitu ya. Jadi alasannya hanya karena lu justru menekuni Kristen Ortodoks, di mana itu ada kesamaan dengan Katolik Roma yang membuat dia trauma, keinget akan traumanya dia gitu akan Mungkin bapaknya. karena itu, dan mungkin karena yang tadi juga gua tuh terlalu memaksa gitu loh. Dan bener juga kata Om Benny ini kan, harusnya pelan-pelan, Cara penyampaian lembut, itu gitu. sangat penting. Penyampaian, gue salah Iya. dalam penyampaian dan gue diem-diem gitu loh, seolah-olah Iya. lu kok nggak ngomong ke gua gitu. Harusnya gua aja. Berarti Harusnya itu detail. aspeknya komunikasi berarti. Komunikasi, lebih ke Komunikasi, ada- komunikasi dan ego sebenarnya. Komunikasi lu kurang, ego lu tinggi. Udah akhirnya yang Betul. terjadi adalah dia tidak mengerti. Iya, dan dia karena udah ngeliat begitu dia nggak mau mengerti juga. Oke. Tapi lu tetap ini kan, maksudnya lu hancur nggak di situ atau kalau biasa aja gitu. Kalau Benny kan dulu kan sampai manja tebing gitu. Parkour gue, parkour. Gue Parkour dari tebing lu. Iya. Kalau lu waktu itu sampai gimana? Ada fase di mana lu galau atau gimana? Pasti. Ya pasti galau banget. Manusiawi. Dan itu galau lumayan lama lah, 1-2 tahun. Wih, lama. Nggak bisa lupa. Lama itu lama banget. Apalagi lu ketemunya dengan orang yang cocok dengan lu gitu. Itu Betul. ngelupainnya susah. Betul. Dan selama ini kan kayak ketemu orang yang begitu susah banget Iya. gitu loh. Ketika lu dapet yang baru pun dia sama. nggak bisa ngalahin yang ini. Iya. Ya lu akan selalu ingat yang ini. Iya. Sebenarnya. Betul. Emang bener begitu. Bahkan mungkin di Karena apa- standarnya udah di sini nih. betul, dan mungkin di fase sekarang pun gue masih agak ngerasa begitu. Maksudnya Iya. kalau ngelihat ada perempuan ini gitu, kadang-kadang masih suka ini balik, ini mirip gaya sama mantan gue ya, ini Iya. bisa nggak ya nyamain nama ini gue nggak ya gitu. Akhirnya Ini cocok gak ya? Jadi banyak spekulasi jadi. betul, yang harusnya sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Karena tetap setiap orang itu punya berbeda karakter Betul. gitu dengan orang ini. Lu nggak bisa samain Iya. kayak misalkan mantan gue dengan istri gue yang sekarang Iya. gitu. Itu totally different. Gue Inggris banget. Of course ya elah. Kan 9 tahun sama yang beringgris. Totally different. Beda banget.
pakai bahasa Jepang. Gua nggak tahu. Boleh. Nggak tahu. Bedanya tuh mungkin karena ya jatuhnya suku gitu. Yang sebelum mantan gue orang Jawa, terus istri gue sekarang Batak karena gue basicnya Batak. Bukan basic, emang lo orangnya Ya, Batak. Jadi si istri gue pun orang Batak. Yang sebenarnya gue Bataknya itu Batak Jakarta karena gue nggak ngerti. Nggak lahir di sana. Iya, gue lahir tuh di terlahir di Jakarta. Jakarta dengan teman yang berbagai macam ragam. Ada Sunda, Betawi, Iya. Manado, Ambon, Revis, semua kayak Oh gue tuh. enggak, gue Portugal. Saudara gue sama Cristiano Ronaldo. Kami terpisah di tsunami 2004. Anaknya dong. Akhirnya dengan perbedaan itu jadi apa ya? Oh, gue nggak bisa nih nyamain istri gue dengan mantan gue karena itu sangat berbeda didikannya. Iya. Didikan orang tuanya si istri gue sekarang dengan didikan orang tua si mantan gue itu beda. Mungkin didikan orang tua mantan gue dididik dengan cara yang lo harus begini ya, kalau ini lo hargain begini. Iya. Kalau ini Istri beda, lu kalau istri gue beda. Militer, Kopassus. Kopassus. Iya. Jadi kayak ini kalau gini lempar panci aja. Tegas, lebih tegas, cepat, Iya, tangkas. bunuh. Kill. Ya, jadi ini perbedaannya adalah itu dia itu kalau Batak itu agak keras aja, didikannya keras. Jadi kan ibaratnya lu salah dikit, Bolok gitu. disabut nggak boleh gitu. Nah, Salah itu, dikit cambuk gitu ya. Iya. Jadi itu terbawa sampai dia gede. Oh. Jadi cara komunikasinya aja jadi beda gitu. Iya. Dan gue harus mengerti di situ. Gue banyak tuh karena gue merasakan 9 tahun dengan orang yang sangat halus. Tiba-tiba. Terus gue change langsung dia ke sini yang bedanya adalah cara manggilnya aja beda gitu. Mungkin kalau mantan gue sebelumnya untuk minta kunci aja dia harus naik ke atas. Oh, gitu ya. Naik ke atas, sayang kuncinya aku masuk gitu. Berarti itu ya intinya sebenarnya karena perbedaan ya karena ego juga gitu akhirnya membuat akhirnya lu berpisah ya. Gue dulu kali ya bro. Boleh. Kalau gue jadi sebenarnya hubungan yang waktu itu gue cukup berharap walaupun di satu sisi sebenarnya ada gue sempat menyimpan rasa minder gitu. Minder karena memang gue dari keluarga yang memang sangat biasa saja gitu. Sedangkan si mantan gue ini adalah orang yang cukup dari keluarga yang cukup berada. Orang ada lah yang orang ada lah gitu. Kemudian juga sebenarnya yang bikin akhirnya pisah itu karena memang ternyata gue tahu belakangan adalah permintaan orang tuanya dia. apa itu permintaannya? Orang tuanya menganggap gue nggak punya masa depan. Karena yang tadi itu. Ngejudge kayak gitu bis. Ya wajar, menurut gue wajar. Siapa yang bisa ngejudge? Ya nggak wajar. Nanti kalau lu punya anak juga lu nggak mau anak lu Enggak kayak gitu gue bahasanya. nggak urusan deh. Gue pasti akan tanya. Nggak. Dengar dulu, gue belum mau selesai. jadi apa? Gue belum selesai. Ya, Jadi gitu. ya Lanjut. menurut Saya orang, lawan. menurut orang tuanya ya gue nggak punya masa depan karena ya gue waktu itu kan sebenarnya kenal sama mantan gue ini kan di sekolah musik. Iya. Gue belajar gitar, dia belajar piano, kita kenal di kelas band, Wow. deket, jadian, di main pianonya asik, gue main gitar juga bisa Gue lah. jago lu mah fix. Bisa aja, gue lebih jago Benny guys. By the way. Enggak, dia guru les, beda. Saya tukang gorengan. Enggak. Terus ya kita akhirnya deket, kemudian jadian. Tapi setelah jadian gue lihat, gue sebenarnya udah masuk ke keluarganya, udah Oh, udah deket ya? deket. Udah kenal juga berarti. Justru karena gue kenal dekat itu, makanya orang tuanya kan tahu gue. Iya. Dan orang tuanya waktu itu kaget ya karena gue cuman ya lulusan SMA pada saat itu. Saat itu tapi 2009 ya, SMA. Tapi duit lu ada kan pada saat itu? Iya. Ya gini maksud gua gini, makanya lu dengar dulu gitu. Artinya gini, Biar kata lu gua pada saat itu belum lanjut kuliah tapi ya lu kerja kan? iya tapi gua nggak bisa gini,
Orang itu punya hak membuat keputusan terhadap hidup mereka. Iya, Dan Betul. gue di titik ini gue mau memaklumi hal itu dan gak apa-apa. Maksudnya itu bagian dari pelajaran hidup yang Iya. memang mesti gue lewati. penolakan itu adalah suatu hal yang ya udah itu proses hidup aja ya kan. Artinya mereka memang punya standar yang mereka tetapkan karena anaknya juga kuliah sastra Inggris. Iya. Kalau mantan gue itu kuliah sastra Inggris. Ya, Smart. sedangkan lu Smart. SMA. Gue lulus SMA waktu itu dan cuma les musik gitu. Oh, Lu sampai diludahin gitu. Tuh. Cuy. Enggak. Sorry. ada reaksi nggak? Dempel lo. Yo, kamu lagi flu berat apa gimana? Oke. Terus. Di muka lagi kan? Oke, terus. Ya, Ya kan karena kan dia tuh mandang lu tuh kayak nggak punya masa depan. itu hak orang, Benny. Lu harus pahami gini bahwa itu hak orang dan kita nggak bisa mengatur apa yang orang lain inginkan atau pandangan orang lain. Semua orang tuh pasti punya pandangan yang berbeda dan dan memang begitulah pandangannya karena memang mungkin juga kalau nanti saat lu udah punya anak lu mungkin kuliah sampai S3 ya doktoral ya lu mau nggak kalau anak lu udah kuliah S3 mau jalan jadian sama cowok yang cuma SMA ya itu kan bisa jadi pertimbangan. Iya sih. Ya kan artinya gue melihat hal itu dan di titik ini Itu pasti anak gua bakal bertanya sih. Kenapa? Why? Wah, ya. anak lu akan mengumpulkan lawan. Jangan lawan. Oke. Ya dan waktu berlalu gitu ya berat Habis tuh. buat gua Apa? Thank you loh. karena waktu itu kalau mau ngomong apa adanya ya gua sayang sama tuh anak. Sayang. Gua sayang ya Bener-bener dong tulus banget, lu cinta sama lu. tulus. Gua bahkan sampai ya beberapa kali nganterin nyokapnya ke pasar gitu kan, deket nganterin bapaknya gitu kan. Belanja sayur. Bukan BH. waktu itu dari lele nggak bercanda. Kemudian beli BH gak? Artinya gue sudah cukup dekat sama keluarga mereka. Cuman ternyata di balik keakraban itu ternyata orang tuanya tidak menginginkan kehadiran gue. Iya. Sampai kayak gitu bisa. Ya artinya kan ya dia nggak mau gue jadian sama anaknya. Iya. Dan akhirnya segitunya. kenapa ya? Ya udah habis banget. Nah, udah nggak apa-apa. Dan ya waktu itu sampai akhirnya ya dia ghosting gua dan akhirnya dia minta putus. Gua hancur loh waktu itu. Oh, lu kan galau tuh. Hancur, gua hancur. Nah, cara lu hancur gimana? Nggak dulu gua ngomong belum kelar anjay. Enggak. Gua pernah naik motor dari Tanjung Priuk sampai ke Pantai Carita Anyer. Wah, jauh sih itu. Naik motor sampai sana. Cuman untuk berhenti duduk di pinggir pantai, bakar rokok, merokok, selesai ngerokok, gua nyalain motor, gua pulang lagi ke Priuk. Satu rokok doang tuh. Ya pokoknya intinya buat ngerokok Oh. aja di situ. Saking galaunya. Iya. Satu laki-laki sedih, semua dunia kayak sedih. Ngebayanginnya sih ya sehancur itu loh. Tapi di titik ini gue belajar bahwa kadang memang orang itu harus ngalamin penolakan. Kadang kita mesti ngalamin penolakan. Ya. Supaya apa? Ya, supaya kita ngerti artinya diterima. Kita ngerti aja semua. Kita ngerti artinya Baru ngerasain. mau bodohin kan? Tupang tangan nggak bisa. Jangan boleh tinggal. Mobil. Udah mati tuh kayaknya tuh. Mati ya? Coba cek dulu. Obet? Apa masih? Kalau aja. Abis itu time recordnya. Memang gue ambil satu kesimpulan gini bahwa memang kadang kita perlu mengalami penolakan. Kenapa kita perlu mengalami penolakan? Supaya kita ngerti arti diterima. Kadang kita perlu mengalami yang namanya gagal. Iya. Bahkan kalau bisa jangan cuma sekali gagal ya. Berkali-kali. 2, 3, 4 kali nggak apa-apa. Kenapa? Supaya kita ngerti arti satu keberhasilan. Dan mungkin lewat hal-hal penolakan itu kita bisa ngerti bagaimana ada orang lain yang mungkin lebih menderita dari kita. Artinya gue di titik sekarang ini gue nggak, waktu itu gue bahkan dengerin John Mayer itu waktu gue deketin cari cewek lain lagi gitu, gue mencari sosok yang sama. Oke. Kalau lagunya Mayer tuh When you're dreaming with a broken heart, Wah itu kena the sih. waking up is hardest part. Nah. Waktu lu mimpi
dengan hati yang hancur, hati yang patah, bangun tuh sesuatu yang hal yang sulit. Iya. Sulit betul. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, oh di dalam Tuhan tidak ada yang saya. Maksudnya gini, maksud gua nggak apa-apa untuk ngalamin hal itu. Nggak apa-apa buat teman-teman yang saat ini ya nonton video ini, teman-teman lagi ngalamin yang namanya penolakan, nggak apa-apa. Teman-teman yang ditinggal, diselingkuhin, nggak apa-apa. Jangan benci. Iya. Benci itu hanya akan membuat teman-teman malah sakit. Capek sendiri loh. Betul. Nggak apa-apa, terima saja. Mungkin ya sakit, pasti sakit. Tapi percayalah, waktu itu akan membuat teman-teman belajar sesuatu. Dan gue di titik ini gue belajar banget bahwa hal itu justru membuat gue jadi bisa mengerti orang lain. Gue bisa belajar untuk memaafkan orang lain. Gitu. Tapi terus terang ya, karena kejadian hal ini ya, kejadian gue dulu dianggap ya dipandang remeh lah sama ya gue bisa bilang ya sama oknum itulah ya. Iya. Gue nggak bilang semua orang kayak gitu soalnya. Iya. Itu bikin gue jadi orang yang kalau gue ada kesempatan untuk di sekolah, gue akan sekolah. Oke. Itu salah satu yang bikin Mulainya dari situ berarti. Apa? Gue orangnya memang suka belajar, Ah. cuman itu membuat gue sangat termotivasi untuk gue kalau gue bisa sekolah yang sampai tingkatan paling tinggi, gue akan kejar. Saya akan lawan. Saya akan kejar. Itu mungkin yang gue alamin. Iya. Gitu. Kalau dari lu, Frey, terakhir. Ya, kalau gue sih sebenarnya dibilang gagal pun mungkin lebih ke versi gue gagal ya, bukan mungkin buat orang lain bukan gagal gitu. Jadi pasti akhir hubungan itu ini anak tuh sering apa bahasanya tuh nyoba-nyoba yang apa namanya. Jadi pernah suatu ketika dia nyuruh temennya untuk ngechat gue gitu. Jadi kayak seolah-olah Ngetes gitu kan? Iya, ngetes gitu-gitu. Nah, situ oke, aman, terus apa namanya lanjut kayak biasa. Tapi terulang lagi gitu kan. Di situ gue mulai kayak gerah gitu. Gerah dalam arti ini kenapa makin-makin gitu. Maksud gue ini kan kayaknya kita belum sampai di tahap yang sejauh itu. Walaupun apa namanya banyak kenangan-kenangan yang indah gitu kan. Tapi kenapa apa sih bahasanya ya? Bingung gua. Kenapa harus ngetes begitu-begitu? Iya, maksudnya kenapa gitu? ngetesnya terlalu sampai segitunya iya, gitu, sampai terlalu segitunya. over gitu. Padahal kita hubungannya belum jauh banget gitu, walaupun kita banyak kenangannya gitu. Iya apapun itulah. Oh. Makanya dari situ gua ya udahlah, karena gua gerah ya dengan ego gua, jadinya goblok dua-duanya. Yang ngechat gue yang cowoknya itu sama yang apa namanya cewek gue itu. Cowoknya itu siapa? Temennya dia sih. Temennya Dia. Oh, dia ngechat lo? Iya. Kenapa? Apa urusannya? Hah? Apa urusannya? Ya itu yang Kok lu marah-marah sih? kalau dugaan gue sih yang Yang dekat lu sama cowok. dugaan gue ngetes Cowoknya lagi. ngapain anjing? Enggak, kalau misalkan Temennya. kasus Oh, sebelumnya itu kan ini ngetes gua. Hmm. Cuman ini beda orang nih gitu loh. Jadi lebih apa sih gitu loh. Karena ada suatu ketika yang cowoknya ini apa ya bahasanya ya, nyinggung dalam tanda kutip harga diri gua gitu loh. Kena lah ego lu lah ya. Iya, jadi di situ yang kenanya gitu. Kenapa? Apa yang lu disenggol apa? Gua ambil akhirnya keris dari Ken Arok. Anjay. Wah, Dia bilang apa kalau lu yang bikin lu jadi wah anjing. Nah, gue lupa pokoknya ada berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan keluarga gue atau berhubungan dengan gue sendiri gitu. oh. Ya, Sampai keluarga lu? Iya, intinya harga diri lah ya. Iya, pokoknya Intinya- gara-gara gue nggak dianggap lah intinya Betul, gitu. iya. Itu artinya sampai menyinggung harga diri dan itu Iya. sebenarnya udah nggak etis. Tuh. Ya, Iya, nggak etis. nggak tahu lah orang lain ya, tapi at least dia gue gitu. Terus akhirnya selesainya tuh gimana, Pre? Ya itu gue blok gitu kan. Lu blok aja dan Gua- akhirnya udah selesai gitu dah. Ya abis itu gue apa ya bahasanya merundung lah, bukan merundung anjir.
apa? Galau lah ya. Ya galau lah. Anjir kenapa gua blok ya gitu. Tapi lu nggak buka blokannya itu nggak lu buka? Nggak unblock. Oh. Dia nggak berusaha nyamperin lo gitu. Iya. Nggak tahu nggak itu nggak juga tuh. Oh. Maksudnya ada ini juga. Oh gitu. Udah nggak jelas, udah Jadi nggak jelas. jadi tuh. di situ tuh kayak anjir. Jadi apa nih yang selama ini kita ini gitu kan? Iya. Untuk apa? Nah dari situ lah gue mulai nggak jelas lah kalau sama cewek gitu kan, ngedeket apa bahasanya apa sih? Ngedeketin cewek jadi nggak jelas lah gitu. Iya. Tapi dari kegagalan kita ini banyak hal yang kita pelajari ya. Iya. Bahwa memang kadang cinta tak harus memiliki. Setuju? Iya. Gue setuju Ya, itu. kadang mencintai itu tak harus memiliki, walaupun sebenarnya dalam kondisi ideal harusnya cinta itu harusnya saling memiliki. Harusnya. Karena kalau cinta tidak harus saling memiliki berarti bertepuk sebelah tangan. Iya. Ya kan? Kemudian juga belajar untuk memaafkan orang kali ya. Iya. Ya, Maafkan memaafkan orang. masa lalu itu penting sekali, karena kalau kita nggak maafin masa lalu, kita nggak menang sama masa lalu, ya kita nggak bisa melangkah ke masa depan karena kita tetap kebayang-bayang. Iya, lo akan Iya. menjalin hubungan dengan masa lalu aja sebenarnya. Betul. Ya gitu. Sedangkan masa depan kan bisa lo bikin. Nah, ya, buat teman-teman yang lagi nonton video kita ini, kalau memang teman-teman juga punya pengalaman yang relate ya sama apa yang kita alamin, Iya. bisa teman-teman cerita di kolom komen ya. Mungkin cukup kali ya, sekian untuk kali ini. Nanti kalau memang masih ada requestan lagi untuk cerita tentang kisah-kisah cinta, mungkin kita akan bahas tapi dari POV yang agak beda mungkin ya. Iya. Oke. Dan buat teman-teman yang nonton sampai detik ini, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa dukung kita dengan teman-teman klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau kita baru upload video yang baru. Betul. Dan juga kalau yang mungkin susah nih nonton video nih YouTube kan, Iya. pingin denger aja audionya, nah Iya, teman-teman iya. bisa dengar kita di Spotify dengan nama channel yang sama, Iya. Podcast Tengah Jalan. Iya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan gua Athanasius Benny. Ray. Spiridon. di Podcast Tengah Jalan. Kalau mau selamat, Jaga kecepatan. bye bye guys. Bye guys.